Siapa di sini yang tidak punya tetangga rumah? Pasti kalian semua punya tetangga dengan beraneka ragam sifat. Ada yang benar-benar baik, ada yang baik karena cuma sebatas cari muka, ada yang kepo, ada yang suka usil sama hidup orang, dan ada pula yang bermuka seribu. Coba kalian ceritakan di kolom komentar. Tetangga kalian masuk ke golongan orang dengan sifat seperti apa? Ini ada satu kiriman cerita dari narasumber yang mengaku memiliki tetangga dengan sikap yang aneh. Hampir setiap malam terdengar suara anak kecil tertawa ramai sekali. Padahal orang itu tinggal sendiri di rumahnya. Lantas itu suara siapa? Sebelum itu aku minta kalian untuk mematikan lampu, tarik selimut dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian mendengarkan cerita ini. Oke, cerita aku mulai. Cerita ini dikirim oleh narasumberku. Sebut saja bernama Manda. Manda membagikan kisahnya sewaktu dia tinggal di sebuah rumah kontrakan dan memiliki seorang tetangga yang sikapnya sedikit aneh. Kita sebut saja nama tetangganya adalah Mbak Uti. Bahkan keluarga Manda hampir jarang berinteraksi dengan Mbak Uti. Sekalipun rumah mereka bersebelahan, tidak membuat mereka saling bertegur sapa. Gimana cerita awalnya? Inilah ceritanya. Tahun 2014 merupakan awal tahun yang baru untuk Manda dan keluarganya. Karena hari itu mereka akan pindah rumah kontrakan. Kini rumah yang mereka pilih letaknya tak jauh dari sekolah Manda dan abangnya. Area perumahan tapi lebih condong seperti area padat penduduk alias kampung. Hanya saja di sini terlihat lebih asri. Manda dan keluarganya terpaksa mencari rumah kontrakan baru karena rumah yang lama terlalu jauh dari sekolah Manda. Manda ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, di mana 2 kakaknya adalah laki-laki semua. Singkat cerita, masuklah ke hari Manda dan keluarganya pindah ke rumah baru. Semua orang suka sama lingkungan rumah ini. Orang-orangnya juga sangat ramah, menyambut kedatangan Manda dan keluarga dengan sangat baik. Akan tetapi ada satu tetangga yang sepertinya tidak suka dengan kepindahan Manda dan keluarganya di rumah itu. Dia adalah Mbak Uti, tetangga sebelah kanan rumah kontrakan baru Manda. Kalau dilihat dari mukanya, usia Mbak Uti diperkirakan sekitar 30 hingga 35 tahun. Menurut informasi yang Manda dapat dari tetangga sekitar, Mbak Uti terlihat kurang sehat secara mental sejak kematian suami dan anaknya. Kata para tetangganya Manda, suami dan anak Mbak Uti meninggal dalam sebuah insiden kebakaran rumah. Kurang lebih seperti ini kronologi singkatnya. Dulu Mbak Uti merupakan seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit. Rumah sakit ini pun tidak jauh dari wilayah rumah Manda. Sedangkan suaminya bekerja lepas dan membuka jasa servis TV, kulkas, dan AC. Ketika Mbak Uti kerja, sang suamilah yang menjaga anaknya di rumah. Tapi kalau suaminya juga ada kerjaan, mau tidak mau sang anak harus dititipkan ke salah satu kedua orang tuanya. Sedangkan jadwal jaga Mbak Uti sendiri juga tidak menentu. Kadang dia shift malam, kadang siang, dan kadang juga pagi buta sudah berangkat kerja. Saat itu sang anak masih berusia 1,5 tahun. Pada suatu hari di mana Mbak Uti mendapatkan shift malam, membuatnya harus berangkat kerja dan tidak bisa menemani anaknya tidur. Berangkatlah Mbak Uti menuju ke tempat kerja, sekitar pukul 8 malam. Anaknya di rumah bersama sang suami yang masih sepi orderan. Terlihat biasa, tidak ada yang aneh.
Hingga pukul 11 malam, warga sekitar mendengar sebuah letusan yang sangat dahsyat sekali. Suaranya terdengar dari arah rumah Mbak Uti. Orang-orang langsung keluar dari rumah. Mereka melihat kalau api dengan cepatnya melahap bangunan rumah Mbak Uti. Warga mendengar ada suara seorang pria teriak-teriak minta tolong dari arah dalam rumah. Di luar, warga berusaha memadamkan api sambil menunggu mobil pemadam kebakaran datang. Lama-kelamaan, suara minta tolong dari arah dalam rumah mulai pelan dan hilang. Beberapa orang sudah mencoba menghubungi Mbak Uti berkali-kali untuk memberitahu kalau rumahnya sedang kebakaran. Tetapi Mbak Uti responnya sedikit lama. Warga berpikir kalau dari tadi mereka tidak melihat suami dan anak Mbak Uti keluar dari rumah. Sedangkan kobaran api makin lama makin besar dan menjalar kemana-mana. Ada beberapa warga yang berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya dan memanggil nama suami dan anak Mbak Uti. Cuma masih belum mendapat respon apa-apa. Firasat semua orang di situ sudah tidak enak. Jangan-jangan suara laki-laki minta tolong tadi adalah suara suami Mbak Uti yang kesakitan. Terus mereka terjebak di dalam kobaran api yang makin lama makin membesar. Di situ warga sudah mempunyai firasat yang tidak baik tentang kondisi suami Mbak Uti dan anak mereka. Hingga kurang lebih 20 menit kemudian, mobil pemadam kebakaran datang dan segera memadamkan api, sambil ditolong warga setempat. Tak lama kemudian datang satu mobil polisi dari polsek terdekat bersama ambulan yang juga dihubungi warga. Tidak sampai 1 jam, apinya berhasil dipadamkan. Petugas damkar mulai masuk ke dalam untuk memeriksa dan ternyata mereka menemukan satu jenazah di dalam. Jenazah ini posisinya telungkup dan seperti mendekap sesuatu. Akhirnya salah satu petugas damkar ke depan untuk memanggil polisi yang meminta keterangan warga terkait kebakaran ini. Masuklah semua petugas ke dalam rumah. Dan bahkan sudah bisa dipastikan kalau itu adalah jenazah almarhum suami Mbak Uti. Waktu diperiksa lebih lanjut, ternyata jasad sang suami meninggal dengan luka bakar hampir 75% sambil merangkul anaknya. Sayangnya anak Mbak Uti juga ikut meninggal dunia. Kemungkinan karena terlalu lama menghirup asap dari api itu dan membuatnya kehabisan nafas. Sang anak hanya mengalami luka bakar di bagian kedua tangannya dan kedua kakinya setelah mencoba bertahan hidup di balik perlindungan tubuh ayahnya yang sudah hangus dan meninggal dunia. Terlihat dengan jelas kalau almarhum suami Mbak Uti begitu berupaya menyelamatkan sang anak dari kobaran api. Tapi Allah lebih sayang mereka. Lanjut ke cerita. Mbak Uti sendiri baru bisa dihubungi saat tim medis membawa jasad suami dan anak Mbak Uti ke rumah sakit. Ternyata Mbak Uti sulit dihubungi, lantaran pasien di UGD hari ini ramai sekali. Malam itu juga Mbak Uti langsung pergi ke rumah sakit yang dimaksud. Perasaannya hancur dan terkejut yang Mbak Uti rasakan. Dia masih tidak percaya kalau harus mengalami kejadian ini. Apalagi tadi jam 8 malam, mereka masih sempat bercanda saat Mbak Uti berpamitan kerja. Seolah secepat itu Allah mengambil suami dan anaknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi mengatakan, sumber kebakaran itu berasal dari dapur. Ada konsleting listrik di area dapur rumahnya. Hati Mbak Uti benar-benar hancur sekali. Keesokan paginya, dia harus mengantarkan suami dan anaknya ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Tangis haru mengiringi pemakaman suami dan anak Mbak Uti. Sulit bagi Mbak Uti mengikhlaskan semua ini yang terjadi begitu cepat sekali. Setelah insiden kebakaran tersebut, Mbak Uti tinggal di rumah kakaknya.
Sedangkan pihak keluarga membangun kembali rumahnya ala kadarnya, seusai permintaan Mbak Uti. Walau bentuknya tidak sebesar rumah aslinya, setidaknya ada rumah tempat Mbak Uti untuk beristirahat. Karena Mbak Uti selalu menolak setiap kali ditawari untuk tinggal di rumah salah satu kerabatnya. Dia maunya tinggal sendiri. Selama rumah itu dibangun, Mbak Uti masih nampak normal seperti biasa. Bahkan dia masih berangkat kerja dan melakukan aktivitasnya. Meski sesekali terlihat pandangannya kosong dan sering melamun, tapi dia masih nampak biasa saja. Sama sekali tidak ada yang aneh. 6 bulan pun berlalu. Rumah Mbak Uti kini berdiri kembali. Dulu rumahnya berdiri dengan 4 kamar, kini hanya 2 kamar. Toh yang menempati rumah itu hanya Mbak Uti. Rumah itu dibangun dengan bagus sekali dan nampak kokoh. Walaupun kita masih bisa melihat puing-puing bekas kebakaran waktu itu di sekitaran halaman depannya. Setelah 6 bulan tinggal di rumah kakaknya, kini Mbak Uti memilih tinggal kembali ke rumahnya yang sudah selesai direnovasi. Di rumah itu dia tinggal sendiri, dan Mbak Uti melarang satupun saudaranya untuk menemani dirinya tinggal di sana. Inilah awal dari masalah sesungguhnya yang dialami oleh Mbak Uti. 2 minggu pertama saat dia kembali menempati rumah ini, semuanya masih nampak normal. Entah kenapa minggu-minggu setelahnya, Mbak Uti malah mulai terlihat jarang nampak keluar rumah. Hingga tersiar kabar kalau Mbak Uti memutuskan untuk resign dari rumah sakit tempat kerjanya. Agak bingung warga mendengar hal itu. Untuk apa Mbak Uti resign? Padahal dia begitu sangat mencintai pekerjaannya. Jelas ada yang tidak beres dengan Mbak Uti. Beberapa warga ada yang mencoba datang menghampiri Mbak Uti ke rumahnya, guna memastikan kalau kondisi Mbak Uti baik-baik saja. Baru saja warga menginjakkan kaki di halaman depan rumahnya, tiba-tiba semua orang merasakan hawa yang penuh dengan aura kesedihan. Itu benar-benar terasa. Warga ke situ perasaannya biasa saja, tapi waktu menginjakkan kaki di halaman depan, justru warga yang datang malah menangis tanpa sebab, dan sampai mereka sendiri kebingungan. Situasi yang sangat aneh dan jarang sekali terjadi. 1 tahun pun berlalu. Kini Mbak Uti mulai nampak lebih sering keluar rumah. Mungkin sudah cukup 1 tahun bersedih sendirian di dalam rumah, dan dia mulai jenuh. Makanya dia putuskan untuk keluar rumah. Itu pun hanya sebatas ngeteh di bangku panjang yang ada di depan rumahnya. Paling sekitar 20 menit duduk-duduk di situ. Barulah Mbak Uti beranjak masuk kembali ke dalam rumah. Bagi warga sekitar itu tidak masalah. Setidaknya mereka tahu kalau kondisi Mbak Uti baik-baik saja. Pandangannya masih sering kosong dan melamun sendiri. Akan tetapi kalau ditanya, dia masih merespon. Meski ada perubahan sikap dalam diri Mbak Uti, dia lebih hemat senyum dan ekspresinya datar. Warga lama-kelamaan agak merinding melihat ekspresi Mbak Uti yang seperti itu. Jangankan sama tetangga, sama kakaknya pun juga begitu. Padahal kakaknya sudah sangat sabar mengantarkan dia bahan makanan untuk stok makan dirinya sendiri di dalam rumah. Tapi kakaknya itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah. Jadi datang mengobrol seperlunya di halaman depan, dan setelah itu Mbak Uti akan beranjak masuk kembali ke dalam rumah. Kakaknya berusaha memahami situasi dan perasaan Mbak Uti. Makanya sang kakak tidak terlalu ambil pusing dengan sikap Mbak Uti. Kejadian itu terus dan terus saja begitu, sampai di tahun 2014. Manda dan keluarganya menempati sebuah rumah. Rumah ini
pas di samping rumah Mbak Uti. Ketika semua tetangga menyambut kedatangan Manda dan keluarganya dengan sangat ramah. Hanya Mbak Uti yang menyambut Manda dengan tatapan sinis. Seakan-akan Mbak Uti ini tidak ingin melihat Manda lama-lama. Tapi setelah dia mendengar cerita dari para tetangga, Manda sedikit banyaknya memahami bagaimana perasaan Mbak Uti. Berdamai dengan diri sendiri setelah melewati suatu kejadian yang sangat besar itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi di kejadian itu sampai menewaskan 2 orang yang Mbak Uti sayangi. Cuma sejak malam pertama Manda menempati rumah barunya, Manda maupun keluarganya kerap mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Ketika mereka coba pastikan, malah tidak ada apa-apa, dan hal-hal di luar nalar itu makin lama makin meresahkan. Di situ rasanya Manda mulai tidak nyaman. Inilah 3 kejadian horor yang Manda alami ketika dia mulai menempati rumah tersebut. Sebenarnya ada banyak, tapi kita rangkum menjadi 3 versi saja. Simak baik-baik. Teror pertama, di mana teror pertama ini dialami saat Manda ketika belum lama menempati rumah kontrakannya. Manda dibuat tidak bisa tidur semalaman, sebab dia mendengar ada suara bayi menangis dan seolah jumlah bayinya ada banyak sekali. Manda risih dan dia sempat keluar kamar untuk mengecek. Semakin dia mengikuti sumber suara itu berasal, tanpa sadar Manda malah keluar rumah dan berjalan ke arah rumah Mbak Uti. Dia baru tersadar itu ketika pundaknya ada yang menepuk dari belakang. Sewaktu Manda toleh, ternyata itu papa mamahnya yang sedari tadi mengikutinya. Papa dan mamahnya juga mendengar suara tangisan bayi yang sama. Yang membuat Manda kaget justru tahu-tahu sudah ada di luar rumah dan berdiri pas di pekarangan depan rumah Mbak Uti. Dia yakin 100% kalau dari tadi dia dalam kondisi sadar. Tapi saat Manda dan kedua orang tuanya berdiri di depan rumah Mbak Uti, suara tangisan bayi yang dari tadi mereka dengar tiba-tiba hilang begitu saja. Mereka pun kebingungan, kok bisa suara itu tiba-tiba hilang? Padahal tadi makin jelas saat mereka berdiri di sini. Di tengah rasa bingung yang mereka alami, mereka dikejutkan dengan sosok Mbak Uti yang sedang memperhatikan mereka berdua dari dalam. Mbak Uti mengintip di balik jendela rumahnya dan di tengah kegelapan malam itu. Manda bersaksi kalau mata Mbak Uti malam itu melotot ke arah mereka. Mereka ada keanehan dengan sikap Mbak Uti. Akhirnya Manda mengajak papa mamanya untuk masuk kembali ke dalam rumah, bersikap seolah tidak ada apa-apa. Hingga pagi datang dan Manda baru mulai tidur. Untung keesokan harinya adalah hari Minggu. Lalu teror kedua masih dialami oleh Manda. Kala itu Manda ingat betul, papahnya pulang sedikit telat karena lembur. Mamahnya belum pulang dari rumah budenya. Mungkin mamahnya baru pulang sekalian dijemput oleh papahnya. Sedangkan kedua abangnya Manda pada keluar dan belum pulang. Manda sejak pulang sekolah pukul 3 sore, sendirian di rumah. Ya, terasa biasa saja. Bisa jadi karena di rumah ini hanya ada Manda, makanya terasa hening dan sunyi. Di situ Manda mencoba biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. Dia mandi, sholat, makan, dan nonton TV. Tidak terasa azan maghrib berkumandang. Tapi keluarganya tidak ada satupun yang pulang. Manda mendengar ponselnya berbunyi. Pertanda satu SMS masuk di ponselnya. Dia lihat ke arah layar. Ternyata itu pesan dari mamahnya yang tertulis seperti ini. Manda, jangan lupa kunci pintu. Jendela juga jangan lupa ditutup. Ini sudah malam.
Pamali kalau masih dibuka. Mama sama papa mungkin baru sampai rumah pukul 7:30 malam. Manda hanya membalas dengan kata iya. Rasanya waktu itu Manda mager sekali untuk bangun dari posisi duduknya. Sudah terlalu PW dan dia abaikan pesan dari ibunya. Alhasil Manda membiarkan pintu rumah dan jendela depan tetap terbuka. Sedangkan dia asik nonton televisi. Sikap acuhnya itulah justru membuat dia mendapati sebuah masalah. Dia mulai mengalami teror demi teror saat posisi sendirian di rumah. Ketika dia asik menonton acara televisi, tahu-tahu dari arah dapur terdengar seperti ada orang yang memainkan gelas. Terdengar seperti gelas kaca yang dipukul entah menggunakan apa itu, hingga menimbulkan bunyi seperti alunan musik. Itu terdengar sangat jelas sampai ke ruang tamu. Semakin lama Manda ini semakin risih. Dia berdiri dan hendak berjalan ke dapur. Niatnya dia mau menegur orang yang mainan gelas itu. Baru saja Manda hendak melangkah. Sejenak dia teringat, aku kan sendirian di rumah. Kalau Manda sendirian di rumah, lantas yang mainin gelas di dapur siapa? Belum selesai dengan hal itu. Tiba-tiba pintu depan rumahnya ini tidak ada angin, tidak ada hujan, terbanting menutup sendiri dengan suara sangat kencang. Perasaan Manda sudah tidak karuan malam itu. Dengan cepat Manda meraih ponselnya yang ada di sofa. Lalu dia menelepon orang tuanya. Nafas Manda di situ rasanya tidak beraturan saking takutnya. Manda berusaha menghubungi ibunya. Tapi anehnya jari-jari Manda terasa kebas. Seketika Manda merasa panik dengan situasi yang dia alami waktu itu. Manda bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tangisnya langsung pecah karena dia sudah merasa bingung dan sudah tidak tahu lagi. Setelah itu Manda sudah tidak ingat apa-apa dan pandangannya berubah menjadi gelap. Manda kembali tersadar ketika banyak suara yang memanggil namanya. Waktu dia membuka mata, ternyata orang tuanya dan kedua kakaknya sudah pulang ke rumah. Sedangkan dia terbangun dalam posisi tiduran di lantai. Waktu Manda lihat ke arah jam dinding, tidak taunya sudah pukul 8 malam. Kaget bukan main Manda di situ. Berarti dia dari jam 5:30 sampai jam 8 malam dia tiduran di atas lantai alias pingsan. Untungnya Manda tidak masuk angin setelah kejadian itu. Teror yang ketiga, lagi dan lagi masih dialami oleh Manda, tapi dia tidak sendiri, melainkan bersama dengan seorang sahabatnya, sebut saja bernama Ega. Karena pada waktu itu Ega memang diminta Manda untuk menemani dirinya di rumah, sebab rumahnya hari itu sepi. Orang tuanya pergi ke kondangan pernikahan sepupunya. Kakak pertamanya ada jadwal mengajar pencaksilat, serta kakaknya yang nomor 2 sedang main futsal. Lanjut ke cerita. Saat itu Ega sama Manda sedang memasak mie instan di dapur. Jam masih menunjukkan pukul 4:30 sore. Setelah memasak mie instan, mereka berdua makan di depan TV. Selesai makan, tak terasa sudah terdengar azan maghrib. Manda ingat pesan mamahnya, dan dia segera menutup pintu juga jendela rumah, supaya apa yang terjadi waktu itu tidak terulang kembali. Di saat Manda hendak menutup gorden, Manda melihat sesuatu yang aneh di halaman depan rumahnya, di mana Manda melihat ada Mbak Uti berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah rumahnya sambil terdiam. Dalam hati Manda membatin, ngapain Mbak Uti maghrib-maghrib berdiri di situ? Mau bertegur sapa kok rasanya aneh. Tatapan Mbak Uti juga terlihat seperti kosong tapi melotot.
memandang lurus ke arah rumah Manda, dan tidak berkedip. Sejenak Manda melamun sendiri. Lamunannya tidak lama kemudian buyar karena suara Ega. Dia terkejut dan hampir saja mengumpat. Habis itu Manda melihat kembali ke arah luar. Terlihat Mbak Uti sepertinya berjalan pulang ke arah rumahnya. Ega penasaran di situ. Dia coba bertanya ke sahabatnya ini sedang kenapa, supaya Ega tidak parno nginep di rumahnya. Manda berusaha menyembunyikan semua ini dari Ega, hingga fokus keduanya mulai berpindah. Mereka berdua memutuskan masuk ke dalam kamar Manda dan main HP. Pas lagi enak-enaknya main HP, tahu-tahu mereka mendengar suara cekikikan anak-anak. Anak-anak ini seolah sedang berlarian di lorong rumah Manda. Pertanyaannya, ini anak-anak siapa? Bisa masuk lewat mana? Tidak mau bertanya-tanya sendiri. Manda dan Ega putuskan untuk keluar kamar. Begitu mereka keluar kamar, betapa terkejutnya mereka berdua saat melihat lantai rumah Manda sudah kotor. Seakan habis ada anak kecil yang main-main di lumpur, lalu lanjut lari-larian di dalam rumah Manda. Sampai telapak kaki mereka yang kena lumpur tertancap di lantai tidak beraturan. Saat mereka keluar kamar, suasana rumah Manda seolah malah makin dingin, hening, sunyi, dan bawaannya pingin nangis saja. Bingung mereka di situ. Belum selesai dengan keheranan yang terjadi, terdengar suara ketukan dari arah pintu depan. Manda maupun Ega terkaget. Dengan sigap Manda langsung berkata, "Maaf, siapa ya? Ibu bapak saya belum pulang soalnya." Akan tetapi tidak ada respon dari orang yang menggedor pintu tersebut, membuat Ega dan Manda terpaksa menghampiri pintu lalu membukanya. Kira-kira yang mengetuk pintu itu siapa? Jalanlah mereka menuju ke pintu depan. Sedangkan cap kaki anak-anak kecil itu berhenti saat di dekat pintu rumah ini. Waktu Manda mengintip dari balik jendela, ternyata itu Mbak Uti. Benar-benar tidak menyangka akhirnya Mbak Uti mau membuka suara dan sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Itulah yang dipikirkan oleh Manda. Dibukalah pintu rumah sama Manda. Untuk kali pertamanya Manda melihat senyum Mbak Uti. Mbak Uti di situ langsung berkata, "Maaf, mengganggu waktunya. Saya kesini hanya mau menjemput anak saya pulang ke rumah. Soalnya tadi saya lihat anak saya main kesini bersama teman-temannya." Anak, teman-teman anaknya, main ke rumah Manda. Masuk ke rumah Manda lewat mana? Udah benar-benar mau pecah rasanya otak Manda saat mendengar pernyataan dari Mbak Uti. Di saat Manda dan Ega masih dalam situasi kebingungan, tiba-tiba Mbak Uti seolah seperti melambai ke arah dalam rumah. Padahal di dalam tidak ada siapa-siapa. Tidak lama kemudian, Manda merasa seperti ada angin yang lewat antara celah Manda dan Ega yang berdiri menatap Mbak Uti. Dengan refleks keduanya minggir. Selesai dengan semua perdramaan ini, Mbak Uti berkata seperti ini secara spontan, "Haduh, akhirnya anak bunda keluar. Ayo pulang dulu sayang, habis itu kita main lagi ya." Masalahnya Mbak Uti ini ngomong sama siapa? Karena mereka berdua tidak melihat siapa-siapa di situ selain mereka bertiga. Setelah ngomong seperti itu, Mbak Uti langsung berpamitan pergi, dengan gelagat seolah-olah sedang menggandeng seorang anak. Lebih tepatnya, anak tak kasat mata. Jelas setelah itu, Manda dan Ega terkejut. Apalagi sebelum Mbak Uti berpamitan pulang, dia juga berkata seperti ini, "Maafkan anak saya ya Mbak. Dia memang sedikit aktif anaknya. Jadi kalau dia masuk-masuk, biarin aja. Biar nanti aku jemput untuk pulang." Bukan main perkataan Mbak Uti waktu itu. Anak saya benar-benar membuat orang yang mendengarnya jadi kebingungan.
Antara ini orang udah kelewat stresnya atau memang masih belum menerima kematian anaknya waktu itu. Di situ Manda dan Ega cuma bisa diam sambil menatap Mbak Uti berjalan dengan menggandeng seorang anak tak kasat mata. Keesokan paginya sekitar jam 9, orang tua Manda pun pulang. Lanjut sedikit agak siangan, kedua abangnya Manda pun juga pulang. Barulah di situ Manda dan Ega menceritakan semua yang mereka alami semalam. Mendengar apa yang diceritakan oleh dua anak ini membuat semua anggota keluarga Manda terkejut bukan main, antara mau percaya atau tidak percaya. Tapi kedatangan Mbak Uti kemarin sore memang tertangkap CCTV rumah Manda, di mana CCTV ini diletakkan di dekat pintu depan. Jadi otomatis menangkap sosok Mbak Uti yang kemarin datang dan pulang dengan gelagat sedikit aneh. Akhirnya Ibu Manda berinisiatif menghampiri kakaknya Mbak Uti di rumahnya. Tiba di rumahnya kakak Mbak Uti, sebut saja bernama Mei. Ibunya Manda langsung menceritakan semua. Mendengar itu Mbak Mei menangis bukan main. Ibunya Manda bukannya gimana-gimana. Beliau hanya takut ketika anaknya malah terganggu dengan sikap aneh Mbak Uti. Maunya ibunya Manda sih supaya keluarganya Mbak Uti lebih sering melakukan pendekatan, biar Mbak Uti tidak merasa sendiri dan jangan sampai menjadi kelewatan. Takutnya tetangga-tetangga sekitar malah berpikir macam-macam. Habis itu ya udah, keluarga Manda pun pamit pulang. Keesokan harinya keluarga Mbak Uti datang ke rumah Mbak Uti. Waktu itu Ibu Manda sedang belanja di abang-abang sayur depan bersama ibu-ibu yang lain. Manda di depan rumah menunggu ibunya, dan kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Semua orang mendengar suara Mbak Mei yang memanggil Mbak Uti dari luar, tapi tidak ada respon. Lalu terdengar juga suara Mbak Mei yang bilang, "Udah, kita dobrak aja pintunya, perasaanku tidak enak." Dan benar saja, pintu itu didobrak. Tidak lama kemudian pintunya berhasil terbuka. Masuklah Mbak Mei bersama suaminya. Tidak berselang lama, semua orang mendengar Mbak Mei berteriak dari dalam rumah Mbak Uti. Kaget, semua orang dan buru-buru menghampiri Mbak Mei. Begitu semua orang berdiri di dekat Mbak Mei, semua orang juga ikut histeris, termasuk Manda. Manakala melihat tubuh Mbak Uti sudah dalam kondisi tidak bernyawa, dan tangan kirinya berlumuran darah, di mana Mbak Uti memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mengiris pergelangan tangan kirinya sendiri. Yang bikin orang-orang tidak habis pikir adalah Mbak Uti menyulap salah satu kamar di rumahnya menjadi sebuah tempat pemujaan, di mana banyak sekali tertempel foto meninggal suami juga anaknya. Lalu ada banyak sekali simbol-simbol satanisme yang terlukis di setiap dinding kamar tersebut. Bahkan di lantainya juga tergambar pentagram yang sangat besar. Ada banyak sekali lilin dan masih ada beberapa yang menyala. Kamar itu gelap dan berbau sangat anyir, sebab di dalam kamar itu terdapat banyak sekali cipratan darah yang entah itu darah apa. Kemungkinan itu darah ayam, karena di kamar itu ada 5 ayam cemani yang sudah tidak bernyawa tergantung di salah satu dinding, di mana kaki ayam-ayam itu diikat menggunakan sebuah tali rafia dan diikatkan di sebuah paku yang ada di tembok. Kalian bisa membayangkan sendiri bagaimana baunya kamar itu dan betapa horornya suasana waktu itu. Di tempat itu juga Mbak Uti mengakhiri hidupnya, serta ada secari kertas yang tergeletak di dekat jenazahnya. Tapi warga tidak berani untuk menyentuhnya karena mereka harus menunggu polisi tiba terlebih dahulu. Sekitar beberapa menit kemudian, polsek setempat tiba di rumah Mbak Uti, meminta semua orang tenang dan menjauh dari TKP. Pada saat polisi mengecek jasad Mbak Uti, mengatakan kalau kematian Mbak Uti murni bunuh diri. Terlihat kalau jenazah Mbak Uti seperti kehilangan banyak darah dan luka robeknya juga cukup besar hingga masuk
part di mana polisi membaca tulisan yang ada di sebuah kertas. Kertas itu ada di dekat jenazah Mbak Uti dan diperkirakan sebagai surat bunuh diri. Surat itu bertuliskan kurang lebih seperti ini. "Pah, Andi, tunggu Mama ya. Mama sebentar lagi akan menyusul kalian. Mama tidak bisa hidup di dunia ini tanpa kalian. Mama terlalu lemah tanpa kalian. Kepergian kalian terlalu mendadak untuk Mama. Setiap Mama melihat dan tinggal di rumah ini, Mama tidak bisa menghapus kenangan kita waktu itu. Senyum Andi, senyum Papa, selalu membekas di ingatan Mama. Mama merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan kalian. Harusnya Mama juga ikut kalian waktu itu. Harusnya kita selalu bersama-sama. Mama nyusul ya. Mama janji akan pergi dengan cara yang tidak sakit. Ini tidak sakit kok. Kalian jangan kemana-mana ya. Mama akan segera datang."